Nah, Buan sudah datang, ini mau dikasihin ke Buan OTW. Ini satu, udah? Oh iya tetap. Nah karena sudah datang, maka berikutnya dilanjutkan doaan ya. Mangga doaan. Udah, nanti tepuk tangannya nanti lagi. OTW. Videoin dari mana jadi? Aku pengen videoin dari mana? Ini doang pas datang doang sih. Mangga Bapak. Selamat datang. Ya, terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada tim dari kepolisian dalam acara pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas. Baik, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan hari ini, diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul dalam acara pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dari kepolisian. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang dari tim Bapak dari kepolisian, selamat datang di SMK Telkom Bandung. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, ketiga adalah pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dari kepolisian, keempat adalah tanya jawab, kelima adalah lain-lain, dan terakhir adalah penutupan. Marilah kita buka acara pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dari kepolisian dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Arif Manawar Halil SPDM MPD kami persilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam mudah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat ini, hari yang penuh berkah ya, kita bisa berkumpul di tempat ini di Masjid Baitur Rizki SMP Telkom Bandung ya, dalam rangka pembinaan dari Polres ya terkait dengan keamanan keselamatan ya dalam berkendaraan ya, ini hanya pengetahuan untuk kalian ke depan ya. Selamat datang Pak Kanit Kamsel ya, keamanan dan keselamatan Pak, betul ya Pak ya. Bapak Ibtu Iwan Setiawan SH ya. Selamat datang, dan juga ada Bapak yang terhormat juga Pak Aibda Kiki ya. Pak Aibda Kiki ya, Aibda Purwo ya, Bribtu Asep dan juga Bribda Antika ya. Ada 5 ya dari Polres. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran beliau ini memberikan suatu nilai tambah untuk kalian ya, untuk kita juga ya. Kalian sebagai pendidik, sebagai peserta didik ya, sebagai peserta didik akan menerima ilmu ya, dan juga pencerahan bagi yang sudah tahu gitu kan terkait dengan berlalu lintas ya. Itu ya, alhamdulillah Pak Kanit ya, perlu disampaikan bahwa kegiatan hari ini diikuti oleh kelas 7, 8 dan 9 ya secara blended ya.
secara blended. Ya ini selamat juga nih, selamat mengikuti ya anak-anak yang di rumah ya, yang secara online ataupun yang di kelas. Di kelas itu ada yang mengikuti juga secara online melalui televisi ya di YouTube ya. Nah ini kegiatan ini sangat bermanfaat sekali ya. Hanya nanti barangkali mohon kepada tim dari Polres ya, karena namanya anak-anak nih belum tahu ya Pak Kiki ya ilmu dan sebagainya, mohon diberikan pencerahan dengan sebaik-baiknya lah untuk anak-anak. Anak juga perhatikan ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber nanti ya. Dan juga kami mohon maaf Pak Kanit, Pak Kiki dan tim ya dari Polres, penerimaan kami kalau seandainya kurang berkenan mohon dimaafkan karena kondisi seperti ini ya. Dan saya yakin kehadiran bapak-bapak ini dari Polres ya itu menjadi satu nilai tersendiri untuk anak-anak SMP Telkom Bandung ini ya. Nah, baik yang di sini di lokasi langsung secara onsite ataupun yang secara online ya. Online itu ada yang di rumah dan ada yang di dalam kelas ya. Semoga ini bermanfaat dan sampaikan ya kepada orang tua kalian ya bahwa kegiatan hari ini selain belajar oleh Bapak Ibu guru juga belajar dari Bapak Kanit ya, Bapak Iwan ya, kemudian juga ada Bapak Kiki gitu kan ya. Nah, itu ya. Itu aja barangkali ya sebagai kata sambutan. Cukupan sekian, mohon ikuti dengan seksama dengan sebaik-baiknya. Hanya nanti ada pembagian ya. Ada yang langsung melihat yang praktek, ada yang kembali ke kelas. Mohon nanti diatur buaan yang kembali ke kelas dulu, kelas 8 mungkin ya, yang kelas 9 yang melihat nanti. Ya. Jangan khawatir, nanti juga bisa melihat di YouTube-nya ya, kalau ada yang tidak menyaksikan langsung. Sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Baiklah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah dan yang ada di Masjid Baitul Rizki. Acara berikutnya adalah pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dari kepolisian. Kepada Bapak Ibtu Iwan Setiawan SH dan Bapak Aibda Kiki Supriyadi SIP kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Suatu kehormatan Pak Kepala Sekolah ya. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMP Telkom dan kepada seluruh mungkin panitia di sini dan siswa-siswi ataupun yang di sini ataupun yang di rumah di kelas semuanya. Jadi saya ucapkan apresiasi kepada SMP Telkom yang ada di Dayakolot. Jadi menunjukkan suatu kehormatan bagi kami untuk datang dan berdiri di sini. Sekali lagi untuk para siswa-siswi yang ada di sini dan yang di mana yang ada di Zoom di mana lah. Kami dari Polresta Bandung perkenalkan diri dulu, tak kenal maka tak sayang. Nama sudah jelas tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah ya. Nama Iwan Setiawan. Pangkat mungkin itu jabatan Kanit Kamsel. Yang sudah disampaikan juga tadi, Kamsel adalah keamanan dan keselamatan. Baik, hanya dari gambaran saja ini, nanti secara detail nanti saya disampaikan oleh Pak Kiki. Jadi para siswa-siswi SMP Telkom, saya menginformasikan, jangan tegang ya, biasa ya, santai ya, menginformasikan ini yang setiap harinya terjadi di laka lantas di Polresta Bandung, kebanyakan sebagian besar pelajar ya. Kenapa saya ke sini? Supaya menyampaikan apa yang terjadi
saat ini di kalangan pelajar. Jadi para siswa-siswi nanti adik-adik ya, dalam cara berkendaraan yang baik ya, harus tahu walaupun adik-adik ini belum cukup umur, tapi minimal tahu. Karena untuk keamanan dan keselamatan itu, atau dikiasa kalau dulu ya, pendidikan rekayasa, diterapkan dari mulai usia dini. Ya, dari mulai TK, PAUD. Karena apa? TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kenapa? Yang TK itu 5 tahun kemudian itu jadi pengguna jalan. Betul nggak? Ada yang memaksakan diri, pegang-pegang motor, jalan asal bisa gitu. Padahal nggak tahu cara jalan di jalan, aturan di jalan seperti apa. Jadi asal bisa menggunakan kendaraan, berjalan ke jalan, tapi aturannya belum tahu. Jadi diantaranya adik-adik yang ada di sini, jangan sekali-sekali untuk memaksakan diri menggunakan kendaraan, ya. Karena kalau sudah menggunakan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 itu sangat berisiko. Di sisi lain, pada saat kecelakaan, ada ini misalkan, mohon maaf ya, amit-amit kecelakaan di jalan. Terjadi ketabrak ataupun nabrak. Posisinya SIM tidak ada. Terus kendaraan tersebut tidak bawa STNK, tidak pakai helm. Terus keadaan korban tersebut meninggal dunia. Identitasnya tidak ada. Nah, itu resiko nanti diamankan di rumah sakit Hasan Sadikin, nanti mayat yang tidak dikenal. Mau nggak? Tidak mau kan? Jadi ini diantisipasi. Makanya saya di sini hanya menyampaikan atau mengingatkan pada adik-adik yang SMP Telkom, tidak terjadi seperti halnya teman-teman kita yang tiap harinya sampai 3 atau 2 orang yang meninggal dunia di kalangan pelajar. Makanya nanti ini belum cukup umur tapi harus tahu seperti itu. Jadi bisa menyampaikan lagi mungkin ke teman-temannya atau di rumah, itu jangan sekali-kali dianggap enteng kalau sudah berkendaraan ya. Resikonya apalagi sekarang ada atensi juga dari Pak Kapolri. Pak Kapolri ke Kakor Lantas ya. Pak Kakor Lantas ke Dirlantas. Pak Dirlantas ke Kasat Lantas. Jadi yang menggunakan kendaraan knalpotnya bising itu nanti pada saat di jalan diamankan dulu. Diamankan dulu. Nanti kendaraan tersebut knalpotnya teknisnya dicopot. Nah, misalkan adik ketemu diambil, diamankan di Polres. Nanti orang tuanya yang datang itu dengan catatan membuat pernyataan. Membuat pernyataan bahwa tidak akan diulangi lagi. Masa nanti orang tuanya lagi sibuk-sibuk, nanti ya kasihan datang ke kantor polisi, harus mendampingi untuk membuat pernyataan. Jadi hal yang seperti ini, yang sepele, yang kecil itu jangan sampai nanti orang tuanya lagi kerja, itu nanti dipanggil lagi. Jangan ya, paham ya? Baik, mungkin yang secara mendetil karena waktu juga sedikit, ini hanya gambaran saja dari saya. Nanti adik-adik yang ada di sini ataupun di ruangan atau di rumah, nanti perhatikan di sini. Tata cara berkendaraan dengan baik. Nanti Pak Kiki akan menyampaikan, adik-adik tadi tolong diperhatikan. Karena waktu cukup mepet dan ada praktek lapangan juga, tolong untuk kegiatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik. Demikian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan diri dulu sebelum masuk ke materi. Nama saya Kiki Supriyadi, pangkat saya Aibda. Dulu lulus sekolah SMP itu tahun 99. 99 berarti masih muda. Masih muda ya. Masih muda insya Allah. Masuk polisi otomatis kalau masuk polisi itu lulus SMA ya. SMA itu tahun 2002. Tahun 2002 prinsip saya waktu sekolah SMP itu saya sekolah lulus SMA saya minimal harus kerja. Itu satunya prinsipnya. Kerjanya di mana? Minimal jadi PNS. Melalui apa? Masuk polisi atau masuk TNI. Itu prinsip saya. Makanya dari SMP sampai SMA saya kejar cita-cita saya. Alhamdulillah. Pokoknya intinya saya kerja masuk polisi atau tentara. Seperti itu. Karena apa? Nanti kalau mau kuliah, kalau sudah kerja tidak akan membebani orang tua. Itu prinsip saya. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya sekolah di SMA. Setelah itu lulus SMA, saya masuk kepolisian. Nah, dari kepolisian tersebut ada masa dinas 2 tahun, saya kuliah di UNLA, Universitas Langlang Buana. Saya ngambil ilmu pemerintahan dan politik. Seperti itu. Makanya alhamdulillah Allah mengizinkan semua yang saya targetkan, semua yang saya cita-citakan alhamdulillah terkabul. Makanya harus tasyakur penikmat kata Pak Ustadz. Seperti itu ya. Karena perkenalannya seperti itu, istri masih 1. Insya Allah saya pertahankan 1. 1 ya. 1 anak 2. Yang 1 anak SMA kelas 1 SMP. SMA. Yang kemarinnya lagi, yang SMP-nya kebetulan anak saya itu pesantren. Itu. Jadi kalau SMP-nya soleh dan cowok dua-duanya. Baik, demikian sekilas pandang aja tentang perkenalan. Ada yang tanya kan? Nggak usah ya, nggak usah lah. Sebelum kita ini karena ada yang ngantuk-ngantuk tuh di ini, kita lihat dulu sebentar ya. Oke, saya bilang semangat pagi 3 kali. Luar biasa. Nanti saya tanya, SMP Telkom luar biasa seger. Oke? Itu ya. Sepakat ya? Sepakat sana? Sepakat? Sepakat ya? Jadi gini caranya. Semangat pagi. SMP Telkom luar biasa seger. Oke ya, tangannya gini pas luar biasa seger. Oke ya, sepakat ya. Supaya agak ngantuk nih. Kalau yang ngantuk-ngantuk, kita sepakati bersama.
tampil ke depan. Nah, kalau yang ngantuk berarti malamnya habis chattingan. Nah, seru ya. Sepakat ya, sepakat semua ya. Baik, kita mulai. Nanti kita adukan yang cowok sama yang cewek. Kerasan mana gitu kan, biar gedung ini bergetar gitu kan. Nah, baik, kita coba sama-sama dulu. Semangat pagi. SMP Telkom. Masih kurang kompak. Sekali lagi, sekali lagi. Semangat pagi. SMP Telkom. Kita coba, apakah siswa yang lebih mantap atau siswi yang lebih keren? Nah, ya, kita coba nih, satu kali saja. Yang bagus kita tepuk tangan, yang kurang bagus kita kasih. Oke? Kita coba nih. Coba dulu nih, siswa dulu ya. Siap-siap. Nah, kalau kalah sama cewek, siswi, besokan ganti ya. Baik. Semangat pagi. SMP Telkom. Bentar. Kita coba nih siswinya ya. Biasanya siswi itu cerewet. Semangat pagi. SMP Telkom. Alhamdulillah. Baik. Nilainya ya. Ini 80, yang ini 80,0. Berarti imbang ya. Imbang ya, berarti semuanya semangat. Semangat ya. Baik. Kita lanjut ke materi ya. Perhatikan. Baik. Nah, adik-adik, kita sepakati ya. Kalau ada yang ngobrol, kan tadi udah dikasih kesempatan ya. Udah dikasih kesempatan sama saya, tadi teriak-teriak, sampai bergetar ini. Nah, sekarang waktunya perhatikan. Biar ini kita sepakati semua ya. Kalau yang ngobrol kita tampil ke depan. Nah, biar ngobrol sendiri sama layar. Ya, baik. Lihat. Di sini ada informasi kecelakaan. Nah, informasi kecelakaan lalu lintas yang berarti perangkat pertama penyebab kematian di Indonesia. Nah, berarti bukan penyakit batuk, pilek atau lain, tetapi kematiannya kecelakaan lalu lintas. Adik-adik di sini semuanya kumpul. Memperhatikan materi sekolah dalam keadaan sehat, tetapi yang di jalan raya itu, apakah di Cirebon atau Indramayu atau Tasik atau itu ada saja setiap harinya kecelakaan seperti itu, ya. Bahkan WHO atau PBB itu menyatakan bahwa kecelakaan tersebut mesin pembunuh nomor 1 di dunia, seperti itu. Maka
Bahkan di Indonesia juga seperti ini, penyebab kematian pertama di Indonesia. Seperti itu ya. Yang kedua, setiap tahunnya 3.000, bayangkan, 36.000 jiwa. Kebayangkan, 36.000 jiwa setiap tahunnya. Perang pun tidak akan seperti itu. Seperti itu ya. Ini untuk perbandingannya. Nah, penyebab utamanya masalah disiplin perilaku pengemudi yang diawali pelanggaran. Makanya kita ada mengenal istilah bahwa pelanggaran awal mula dari kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau seandainya ada pengendara yang melanggar, itu rawan akan kecelakaan lalu lintas. Intinya seperti itu. Apalagi kalau balap liar, trek-trekan, kalau ini driving atau apa gitu kan di jalan umum, jalan raya, itu rawan sekali untuk kecelakaan lalu lintas. Seperti itu ya. Kebanyakan korban kecelakaan meninggal dunia adalah usia produktif antara usia 15 sampai 40 tahun. Kalau sekarang istilah kerennya yaitu kaum milenial. Kalau kaum milenial. Kalau di 40 tahun ke atas, 40, 5 tahun, 50, 60, itu disebut kaum kolonial. Berarti itu udah tua ya. Kalau kita termasuk saya masih kena kaum milenial. Masih muda lah dikit lah. Permasalahan lalu lintas. Kita lihat, ini adik-adik sebagai dasar saja. Supaya adik-adik mengerti dan paham. Nih, lalu lintas kenapa macet nih? Nah, seperti ini nih. Faktor manusia. Faktor manusia biasanya pengen buru-buru. Seperti itu. Yang kedua, pengen terlalu ego. Nih, saya motornya motor gede, bagus. Nggak mau ke pinggir. Tengah aja. Ternyata di depan ada truk jeger. Ya, seperti itu. Ya, faktor manusia. Terus ada lagi yang, sambil minum alkohol keren, wah keren, tapi cepat sampai ke rumah sakit. So itu ya. Nah, yang ketiga adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan di kita itu banyak yang salah kaprah. Artinya gini, motor tersebut sama profesor insinyur sudah didesain sedemikian rupa, remnya seperti ini, knalpotnya supaya nggak berisik seperti ini. Lewat dulu pengetesan standarisasi kebisingan. Nah, sama kita kaum ABG atau ababil. Nah, yang ketawa berarti ngerasa ababil. ABG labil ya. Biasanya di quarter lagi. Dibobok. Sampai motornya di sini, suaranya ada di Koposayati. Kan keren menurut dia, tapi bagi masyarakat yang lain yang lagi sakit gigi itu adalah penyebab emosinya timbul. Contoh kalau kita sakit gigi nih ada siapa itu kan gitu ya, dilemparlah pakai roti gitu kan. Makanya terjadilah gangguan Kamtibmas gara-gara knalpot bising seperti itu. Jadi pada intinya spek-spek yang ada di motor itu bawaannya dari dealer atau pabriknya nggak usah dirubah karena di undang-undang pun itu dikatakan bahwa kelayakan kendaraan, spesifikasi peruntukannya di kendaraan itu ada diaturnya di pasal 106 dan si pengendara itu harus layak untuk berkendara, seperti itu. Sampai tutup pentil pun itu kan dibikin sama pabriknya tutup pentilnya. Nah, itu juga itu jadi standarisasi untuk kendaraan tersebut. Seperti itu. Harusnya tidak ada tutup pentil pun itu udah melanggar. Kalau kata undang-undang seperti itu. Apalagi kalau knalpot dibobok, di counter lagi, dibobok lagi itunya mesinnya sampai hancur. Mesinnya, nah, beli deh, ngeri.
Lanjut. Nah, di sini faktor lingkungan, faktor jalan, faktor lingkungan atau alam. Kabut tebal, nih, hujan lebat, pandangan terhalang. Faktor jalan, kondisi jalan rusak, tikungan tajam. Nah, kalau Valentino Rossi KW4, ya, pas lihat tikungan tajam itu biasanya miring-miring gitu, kecepatan tinggi miring-miring gitu kan ya. Itu kalau di sirkuit bagus. Tapi kalau seandainya di jalan raya kita, otomatis itu mengundang malaikat mau seperti itu, ya. Jadi jangan sampai ada yang udah paham, udah ngerti, udah lihat ini teori, jangan dilakukan. Setelan cinta sajalah. Yang penting aman. Terus pakai helmnya, jadi golfnya nggak rusak. Terus si wajahnya itu kalau pakai helm itu terlindungi, nggak pakai debu. Jadi jerawat nggak akan tumbuh. Seperti itu. Pakai tisu aja gini udah selesai. Coba kalau kena debu, ada debu, ada kuda gitu kan. Golfnya udah semriwing gitu kan ya. Udah acak-acakan. Jadi lebih kita petugas kepolisian itu menganjurkan untuk pakai helm itu banyak manfaatnya sekali. Banyak manfaatnya sekali. Pas nyampe rumah pacar itu masih ganteng, masih keren. Gitu. Jadi beda dengan yang nggak pakai helm. Kalau pakai helm udah ininya kena debu, belekan gitu ya. Wah udah. Pas datang ke rumah pacarnya lagi ngobrol sama cowok lain. Gitu ya. Yang kedua, gangguan nih, kemacetan. Kondisi jalan tidak sesuai dengan volume kendaraan, betul? Nah, yang ketiga nih, pelanggaran lalu lintas. Ada sebelum memiliki SIM, nggak boleh mengendari kendaraan karena undang-undang mengatakan bahwa setiap pengendara kendaraan sepeda motor, baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih, wajib memiliki SIM. Kita artikan kalau seandainya mengendarai kendaraan sepeda motor tanpa SIM, apakah dibenarkan sama undang-undang? Otomatis tidak, karena undang-undang berbunyinya seperti itu. Itu ada ya. Nih, pelanggaran lalu lintas. Melanggar aturan lalu lintas, jelas. Ada lampu merah, harusnya berhenti, ini terobos. Di situ ada garisnya putih, marka jalan putih, batas untuk kendaraan roda 2, ini maju sedikit. Karena trotoarnya, kan fungsi trotoar ada yang tahu nggak? Fungsi trotoar untuk apa? Penyeberang jalan kaki ya, penyeberang jalan. Nah, dia pakai untuk berhenti di lampu merah. Seperti itu sudah menyalahi aturan. Yang kedua, melanggar ketentuan tata cara berkendara di jalan. Melanggar ketentuan persyaratan administrasi dan kelengkapan teknis. Maksudnya ini nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, atau nggak punya SIM, seperti itu. Ya. Nih, kebiasaan nih masyarakat kita berkendara walaupun belum memiliki SIM. Betul apa benar? Betul ya. Yang kedua, melepas kaca spion R2 dan nah ini biasanya ya terong-terongan itu. Ada spion udah bagus, udah latihan ini dicopot. Bannya pakai yang kecil kayak gini, yang kayak ban sepeda. Apa itu namanya Thailand look ya, Thailand. Memasang lampu menyilaukan mata. Nah ini biar keren katanya, biar kelihatan dari ujung pandang. Wah, padahal ini sangat rawan mencelakakan orang lain. Yang nomor 3 ini, lampu belakang, lampu stop tidak berwarna merah. Merubah bentuk dan warna kendaraan yang tidak sesuai kebutuhan. Memasang stiker berwarna. Nah, kalau dulu waktu saya STM ya, kebetulan SMA saya STM. Jadi kalau bijur kalah sama kita. Nah, jadi kalau ada motornya yang penuh stiker gitu kan, stiker apa, Devil, Demon gitu kan ya,
Tahu kan demon? Ah, berarti nggak gaul ini. Demon itu bahasa Indonesia apa? Iblis ya. Iblis atau setan. Kalau setan itu devil kan. Ada demon atau lawan katanya itu angel. Kalau pasang speaker dulu itu kita sebut, contoh kalau ada namanya Nana, dia motornya penuh dengan stiker, maka disebut Nana stiker. Nah, seperti itu ya. Nah, ada nanti persiapan, nanti ada pasti akan mengalami untuk memohon SIM. Memohon SIM ya, memohon SIM ini. Memiliki KTP. Syarat awalnya itu memiliki KTP, karena KTP itu batas dewasa dari anak-anak menjelang ke dewasa. Kalau sudah dewasa, udah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang wajib, mana yang sunat. Itu udah tahu kalau yang sudah dewasa. Tapi sekarang masih banyak dewasa, tapi sudah tua. Dewasa udah gedewa dulu pas saha gitu. Atau udah tua tapi pura-pura belum dewasa, banyak sekarang. Seperti itu. Jadi ada jangan seperti itu. Boleh pencarian jati diri. Pencarian jati diri itu seperti apa itu ya, yang dikatakan tadi channel YouTube itu ya. Tetapi yang positif. Nah, sebagai apa gambaran Pak Andika, prinsipnya sama seperti saya. SMP, dia SMA harus kerja, PNS atau setelah kerja dia baru kuliah. Seperti itu. Jadi orang tua itu tidak memikirkan. Jadi jangan sampai menyusahkan orang tua lagi. Harusnya nanti orang tua bisa berkata seperti ini, itu anak saya yang jadi presiden itu. Itu anak saya yang jadi menteri itu. Otomatis orang tua akan bangga. Oh, itu orang itu anak saya yang jadi kepala sekolah di sana itu anak saya. Kan orang tua jadi bangga. Makanya pencarian jati diri itu katanya kalau ngepang atau apa di jalan itu pencarian, wah saya pencarian jati diri, nyarinya di mana jati diri kayak gitu. Kalau nyarinya pencarian jati diri itu hal yang positif. Taruh jadi kutu buku, wawasan luas, seperti itu kan. Ada momennya memanfaatkan kesempatan seperti itu. Itu pencarian jati diri yang benar. Batas usianya 17 tahun, otomatis harus sudah memiliki KTP seperti ini. Ini golongan SIM-nya ya, SIM C untuk motor, SIM A untuk kendaraan roda 4 atau mobil, SIM B1 itu dibagi dua lagi, B1 umum dan B1 polos dan B1 umum, B2 polos dan B2 umum. Terampil mengemudikan kendaraan bermotor, sehat jasmani dan rohani. Masa orang gila memohon SIM-nya? Nanti tukang beca atau apa bisa ditabrak. Lulus uji teori dan praktek. Rambu larangan. Nih, ini ada harus tahu nih. Rambu peringatan warna kuning dengan lambang tulisan hitam. Kalau ada di jalan menemukan seperti ini nih. Ini namanya rambu apa? Peringatan. Warnanya kuning, tulisan hitam. Nah, rambu larangan itu sudah jelas seperti perboden, stop. Nah ini namanya lampu larangan. Pokoknya yang merah-merah itu nggak boleh lah, danger. Rambu perintah atau amar namanya, rambu perintah petunjuk. Nah ini biru. Nah ini contohnya ya. Nah ini bentuk pelanggaran. Yang merasa silahkan senyum. Yang tidak merasa diam aja. Nah, ada yang senyum satu. Berarti pernah ya. Nih, untuk pelanggaran yang potensial AK. Nah, ini satu RT nih. Ini potensial AK karena pelanggaran kecelakaan diawali dengan adanya pelanggaran.
Nih, parkir di badan jalan ini bisa menyebabkan laka lantas. Otomatis yang salah adalah yang parkir di badan jalan, karena bukan peruntukannya untuk parkir. Nah, yang lucu ini, coba lihat. Pertanyaan saya, si Bapak ini mau kemana? Yang lainnya pada ke sini, dia mengarah ke sana. Berarti ini melawan arus. Ini sangat fatal ini. 75% pasti terjadi kecelakaan lalu lintas gara-gara melawan arus tersebut. Mau gesekan atau apa, pasti ini suatu saat pasti kena sial. Pasti rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kalau ini udah pasti ya, lengkap 3 nih. Nah ini siapa nih? Ayo. Yang ini Valentino Rossi KW 10. Nah kalau ini siapa ini? Ardi. Ardi itu baik. Ardi itu baik. Tapi di sini. Nah ini ya. Ini mukanya udah muka putus asa semua nih. Nih. Ingat ya, ada aspal itu keras. Ya, aspal itu keras. Ya, jadi jangan sampai kita bersentuhan dengan aspal ya. Makanya berkendaralah yang baik. Nah, siapa ini? Nah ini siapa? Ada yang tahu nggak? Ojang Power. Biasanya ini COD-an. Ya, COD-an di belakang ini apa Indomaret atau inilah, ya. Kalau ini dengan santuinya menghalangi jalur orang lain. Ini merugikan bersama ya. Otomatis ini konsentrasinya akan buyar. Nggak tahunya di depan ada belakang truk, insya Allah. Kalau yang ini perasaannya lagi ada di mall gitu ya. Lagi nongki ya. Kalau tadi itu contohnya siswa ya, kalau ini pasti siswi nih. Kalau yang tadi contoh yang salah adalah terong-terongan, ini cabai-cabean. Ini udah nggak dibenarkan. Jadi nanti kalau terjadi kecelakaan, yang kasihan siapa? Orang tuanya. Orang tuanya harus menanggung rumah sakit, harus pengobatan orang tuanya. Jadi adik-adik itu jangan mengikuti ego sendiri, tapi harus ingat juga sama orang tua. Nah, ya. Pertanyaan saya nih. Ini SD atau SMA ini? Kalau yang ini udah pasti ini manula ya. Ini nih, yang ini sama ini apakah ini nggak jelas untuk manula? Jadi ada yang saya kasihan itu motornya. Tapi ada yang harus tahu itu, harus paham, bukan gambarnya ya. Yang harus paham adalah ini. Kelebihan muatannya. Ini rawan laka. Ya.
Kelebihan ininya. Nah, yang tadi saya bilang. Ya kan? Ini kan fungsinya untuk penyeberang jalan, tetapi dipakai untuk berhenti. Nah, nanti adik-adik kalau sudah punya SIM, menjadi pengguna lalu lintas, pelaku lalu lintas, adik-adik jangan seperti ini. Harus paham ya. Biar nanti adik-adik itu tertib dalam berlalu lintas. Seperti itu ya. Nah, ini untuk safety belt. Nah, ini bagus kan? Helmnya udah standar. Lihat, spionnya lengkap. Saya yakin dan percaya bahwa mukanya, wajahnya itu pasti ganteng. Ya. Oke. Baik, kita lihat beberapa foto foto TKP laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Ini bukan untuk ini, tetapi biar kita paham. Kalau seandainya terjadi kecelakaan lalu lintas, akibatnya akan fatal. Seperti itu ya, akibatnya akan fatal. Nanti kita perlihatkan beberapa video dan foto-foto tentang kecelakaan lalu lintas. Tapi ininya harus cepat ya Pak ya. Foto dan video. Jadi nanti ada di sini semua, bilang sama orang tuanya dan yang lainnya, bahwa berkendara itu harus benar, baik benar. Pertama harus siap dulu orangnya, pengendaraannya. Pengendaranya itu harus siap, baik sehat jasmani, rohani. Jangan sampai pada saat berkendara pingsan, jangan sampai. Jadi harus siap dulu, sehat jasmani dan rohani. Kesiapan pengemudi atau pengendara, satu. Ini harus catat nih. Yang kedua, kesiapan kendaraannya. Ya, kesiapan kendaraannya. Yang ketiga yaitu etika atau tata cara berkendaranya. Harus baik dan benar. Seperti itu, ada ya. Yang pertama siap kendaraan, siap pengendara atau pengemudi. Yang kedua kendaraannya. Yang ketiga tata cara mengemudinya harus benar. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah begini tidak akan ada yang ada hanya penyesalan. Nah, seperti itu ya. Tolong ini hanya dipahami saja ya, dipahami saja ya. Nah, ingat ada laka lantas, kecelakaan tidak mengenal siapapun. Tidak mengenal siapapun. Baik pegawai swasta, pegawai negeri, maupun siapapun pasti. Kalau sudah terjadi laka lantas tidak akan mengenal siapapun. Seperti itu ya. Nah, ini hanya penyesalan. Kalau sudah begini hanya penyesalan. Selama ada belajar dari SD sampai sekarang, kalau terjadi kecelakaan itu tidak ada gunanya. Orang tua pasti menyesal, pasti kehilangan. Seperti itu ya. Jadi ada di sini diharapkan nanti ke depannya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Ya. Nah, kalau sudah begini ya udah N gitu ya. N gitu ya. Baik, sekarang masuk ke videonya, Pak. Nah, ini himbauan ya, himbauan dari kepolisian. Himbauan dari kepolisian.
tahu tugas kami. Tugas kami untuk membangun sumber daya manusia adik-adik di sini supaya lebih baik, lebih tertib, lebih disiplin dalam negara nanti setelah memiliki SIM. Seperti itu ya. Nanti ada sebagai pengguna jalan raya, tugas kami untuk membangun atau memberi pemahaman kepada adik-adik. Seperti itu ya. Lanjut, Pak. Nah, ini video kita sudah Semuanya ditaruh di pas yang bagus ya. karena lalai tidak terorong dan konsentrasi. Nah, ini ceritanya nggak pakai helm tuh. Terjadi ledakan, kapal, kemudian menangis. Seperti itu. Selamatkan jiwa Anda. Ya. Ini sama. Lanjut Pak, yang lainnya. Nah ini. Bang, aku jalan dulu ya. Jangan ngebut ya. Yang penting sampai. Oh. Oh. Ya. Jadi faktor yang utama kecelakaan Selamatkan adalah jiwa Anda. kecepatan. Ya. Satu lagi nih. Ini sudah pakai lampu. Sudah pakai lampu nih. Nih. Ini mau ngetes katanya baru ini. Nah, nggak pakai lampu kan? Nah. Yap. Itu ya. Selamatkan jiwa Anda. Baik, udah. Jadi demikian ada ya. Teori sedikit saja atau materi ini semoga adik paham dan ngerti. Yang kami harapkan dari pihak kepolisian itu nanti ya setelah menjadi pengguna jalan raya, adik-adik itu lebih tertib, lebih paham tentang lalu lintas. Jadi kalau sudah dewasa itu tahu mana yang salah, mana yang benar. Mana aturan, mana yang bukan. Seperti itu. Jadi semua di sini yang saya harapkan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Minimal kita tertib diri sendiri aja dulu. Tertib diri sendiri aja dulu. Disiplin diri sendiri aja dulu. Selamat diri sendiri aja dulu. Baru kalau sudah diri sendiri baru ke yang lainnya diingatkan seperti itu. Karena kecelakaan itu tidak hanya merugikan diri sendiri. Pasti merugikan orang lain, pengguna jalan orang lain. Seperti itu ya. Siap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas? Apakah siap siswinya? Udah lemes. Siswanya siap? Bilang dulu. Baik. Baik, ada pertanyaan enggak sebelum di close? Tidaknya nanti kita coba memperkenalkan tes zigzag, letter X sama letter U-turn di lapangan. Bisa coba. Silakan bisa coba ya. Bisa coba di sana. Siapapun bisa coba. Nah, siswi juga jangan kalah. Silakan coba. Saya minta perwakilan sekitar siswa 5, siswi 5 untuk tes drive. Ya. Nanti pada saat memohon SIM, tesnya seperti ini. Ini pengaplikasian dari tes SIM di Polres. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan yang terbaik nanti insya Allah ada hadiah lah. Yang terbaik dapat hadiah, mau siswi maupun siswa. Seperti itu ya. Untuk siswi ada pertanyaan enggak?
Oh, ada 1, 2. Kok gini-gini katanya? 1, 2 ya. Silakan. Siswa 2, siswa 2. Silakan ke depan sini, ke depan. Ke depan aja. Sini. Ya, ke depan yang mau bertanya silakan. Siapa dulu Pak? Mau yang siswi dulu, siswa dulu? Boleh siswa sebelah sini, siswa sebelah sini boleh. Ya, yang mau bertanya silakan ke depan. Ya, supaya itu masih. Ya. Dibatasi nggak Pak ini penanyanya? Udah, ini aja. Ini aja ya, oke. Ya, silahkan. Udah, Siswa cukup. dulu, siswi dulu ya. Udah cukup ya. Oke, cukup ya. Kita mulai dari yang paling ujung deh ini. Kenalkan dulu namanya, kelasnya, pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Setiawan dari kelas 9E. Pak, saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, apa konsekuensi pengendara motor yang merokok yang di jalan raya? Kedua, mengapa saat mengendara mobil atau motor tidak diperbolehkan bermain HP? Dan sanksinya itu apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Pak, ditampung dulu atau langsung jawab? Langsung aja satu ya. Kita Boleh, jawab dulu. makasih. Silakan duduk kalau sudah ini. Boleh duduk? Baik, kenapa rokok sama HP ya? Ya, main Nah. HP. Kenapa nggak boleh merokok dan nggak boleh main HP? Itu udah pasti. Kalau kita lagi main HP pada saat mengendarai, otomatis fokus atau perhatian kita itu ke HP. Nah, sedangkan kita memegang kemudi. Nah, otomatis konsentrasi akan buyar. Kenapa dilarang? Karena mengganggu konsentrasi. Kalau konsentrasi pada saat mengemudi itu buyar atau tidak konsentrasi, maka rawan akan kecelakaan lalu lintas. Kemudinya ke kiri atau ke kanan, bisa nabrak orang, bisa nabrak trotoar atau median jalan seperti itu. Intinya, rokok pada saat mengemudi ataupun main HP pada saat mengemudi itu akan mengganggu konsentrasi. Makanya dilarang. Kalau konsentrasi buyar, akan terjadi laka lantas. Rawan akan terjadi laka lantas. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Oke. Saya Helen Santika dari kelas 9F, izin bertanya. Ketentuan persyaratan membuat SIM itu umur berapa? Dan jika tidak punya SIM itu terkena pasal berapa? Terima kasih. Pasal tentang SIM 108, 106 juga masuk ke kelengkapan pengendara. Nantinya dijunto. Seperti itu. Terus satu lagi usia ya, umur ya. Usia untuk memohon SIM, yaitu punya KTP. Syaratnya, kalau punya KTP berarti 17 tahun. Nah, karena tadi udah dibahas ya, kalau sudah punya KTP berarti dianggap sudah dewasa. Mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Lanjut. Oke, berikutnya. Saya Yesa dari kelas 9G ingin bertanya, mengapa konvoi-konvoi motor gede diperbolehkan oleh pihak polisi? Tuh. Terima kasih, boleh duduk. Berarti pemerhati medsos. Bagus pertanyaannya. Sebetulnya bukan diperbolehkan, tetapi kalau seandainya konvoinya sesuai aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Contoh, konvoi dengan tertib, konvoi dengan damai, konvoi tidak arogan, itu diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya konvoi dengan membawa sajam, kan sekarang ini lagi viral ya, senjata tajam, terus mengganggu ketertiban umum, itu pasti akan ditindak. Seperti itu, ya. Tidak ada perbedaan antara moge dengan motor yang lain, nggak ada perbedaan. Kalau seandainya tertib silakan. Dengan catatan jangan sampai melanggar aturan. Seperti itu ya. Lanjut.
Saya Zahwadia Kotrinada dari kelas 9H izin bertanya. Beberapa pengendara motor di jalan suka memakai headset atau earphone saat membawa motor, baik itu untuk mendengar petunjuk maps maupun mendengarkan lagu. Tentang hal tersebut, menurut pendapat Bapak bagaimana? Oke, terima kasih. Earphone ya. Menurut pendapat saya, jelas tadi ada sangkut pautnya dengan pemakaian handphone pada saat mengendarai. Jelas itu tidak dibenarkan. Yang jelas pada saat mengendarai dulu lah. Setelah mengendarai, mau mendengarkan musik, mau chattingan, mau teleponan, mau apa silakan. Intinya pada saat mengendarai, karena kita itu memegang mesin, mengendalikan mesin, otomatis konsentrasi harus full, harus fokus. Kalau seandainya ada earphone atau main HP atau tadi merokok, otomatis konsentrasi akan terbagi atau buyar. Kalau sudah konsentrasi buyar, nanti akan menjadikan rawan kecelakaan lalu lintas, menabrak atau ditabrak. Seperti itu. Kalau kita terlalu fokus sama handphone atau earphone, kita akan pelan, maka yang belakangnya akan terhambat. Seperti itu. Kalau konsentrasinya tidak fokus, kita terlalu cepat, maka si kemudi tidak akan terkendali. Bisa ke kanan, ke kiri, atau terlalu cepat atau terlalu lambat. Seperti itu. Lanjut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Supriyatna dari kelas 9D. Sebelumnya, ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Seiring berjalannya waktu, anak muda zaman sekarang itu selalu ingin mengikuti trending. Salah satunya untuk memodelkan atau memperbagus terus kendaraannya. Nah, otomatis Pak, pasti selalu ada yang namanya motor modifikasi. Dan saking banyaknya itu selalu dijadikan bahan konten di sosial media lain. Bahkan itu sudah tidak sesuai standar, Pak. Cara kita menyikapinya, menguranginya, dan mengatasinya itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi ini sangkut pautnya dengan modif gimana cara menyikapinya kondisi tersebut atau situasi tersebut. Karena banyak juga yang dijadikan konten. Mungkin ini bagus juga sih pertanyaannya. Sekarang kebanyakan tadi udah dibahas sedikit modifikasi. Ya, modifikasi. Jadi spek-spek dari daratnya itu dirubah sama kita. Nah, kita menyikapinya seperti ini. Di Samsat itu udah ada aturannya tentang rubentina. Apa rubentina itu? Rubah bentuk, ganti warna. Rubentina itu ada di Samsat. Jadi kalau ada pengendara atau yang punya kendaraan akan merubah bentuk itu, otomatis harus lapor dulu ke Samsat. Karena nanti speknya tidak akan sama dengan STNK. Kan di STNK itu ada warna hitam, silinder berapa, nopolnya berapa, perakitannya berapa. Itu di STNK itu ada itu seperti itu. Warnanya, warna dasar hitam, gitu kan. Nah, kalau seandainya sama kita dirubah, warnanya jadi biru atau merah, jadi oranye atau apa, itu otomatis tidak sesuai STNK. Maka dari itu harus izin dulu sama Samsat bahwa saya akan merubah bentuk dan ganti warna. Maka di STNK-nya nanti akan diganti sesuai dengan perubahan tersebut. Seperti itu. Cara menyikapinya sebetulnya simpel. Kita ikuti aja sesuai spek yang keluar dari dealer. Itu pasti aman. Seperti itu ya. Apalagi kalau modifnya ini pisan lah gitunya, wow pisan gitu ya, buat konten seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya bagus, tetapi jawabannya itu di Samsat itu ada yang namanya rubah bentuk ganti warna. Itu bisa ke sana. Ya, untuk mengganti warna, mengganti bentuknya seperti apa, itu ada modifikasi di sana. Itu. Lanjut, poin terakhir.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hairi dari kelas 9I. Izin bertanya, Pak, apa dasar hukum mengutamakan ambulans di jalan raya? Apa dasar hukum mengutamakan ambulans di jalan raya? Pengutamaan ambulan ya. Tes. Baik, ini pertanyaannya bagus. Fenomena sekarang ada ambulan yang kawal, betul nggak? Dikawal sama motor biasa gitu kan? Apakah dibenarkan tidak menurut undang-undang? Ambulan dikawal sama motor umum atau motor biasa gitu. Itu nggak benar. Jadi adik-adik, pengutamaan ambulan itu diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Nah, di situ ada urut-urutannya. Yang pertama adalah pemadam kebakaran. Kalau ada pemadam kebakaran itu dipayungi sama Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu paling sakti. Pemadam kebakaran itu kalau lagi jalan kita harus minggir karena dia dinas dalam rangka dinas gitu kan, harus minggir karena apa? Urgennya kalau seandainya pemadam kebakaran itu terlambat, maka yang kebakaran akan habis rumahnya, itu urgennya. Yang kedua adalah ambulan yang membawa orang sakit. Yang meninggal itu keempat. Orang sakit. Jadi ambulan yang membawa orang sakit. Itu posisinya kedua. Setelah pemadam kebakaran. Karena urgent membawa orang sakit. Yang ketiga adalah kendaraan polisi yang membawa korban kecelakaan. Yang ketiga itu. Yang keempat adalah ambulan yang membawa orang meninggal dunia. Terlambat juga nggak apa-apa, itu kan sudah meninggal kan. Itu urgennya dari undang-undang. Yang berbicara bukan saya, tetapi undang-undang urut-urutannya. Yang selanjutnya adalah tamu negara. Yang selanjutnya adalah iring-iringan atau konvoi jenazah. Kalau di Pangalengan atau Ciwidey atau di Lembur gitu kan, suka yang di pasaran itu loh, tanggung. Nah itu ada duduk-dudukannya di undang-undang itu. Seperti itu ya. Jadi posisinya ambulan di undang-undang seperti itu. Jadi urut-urutannya pemadam kebakaran, ambulan yang membawa orang sakit, korban kecelakaan lalu lintas, ambulan yang membawa orang meninggal dunia. Terus yang selanjutnya tamu pihak negara atau VIP. Yang selanjutnya adalah konvoi orang yang membawa jenazah. Seperti itu ya. Puas jawabannya? Tapi saya bukan alat pemuas ya. Nah, baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukuplah, udah ya. Kita langsung ke praktek aja karena kita Jumatan 10:30. Iya. Terakhir Bu ya, mungkin kita ya dulu ya. Sekali lagi. Oke, seger ya. Baik, sekarang semangat siang nih, semangat siang ya. Semuanya aja, saya minta 2 kali, tapi yang menggelegar. Semangat siang! SMP Telkom Luar biasa segar. sekali lagi. Semangat siang! Siang. SMP Telkom Luar biasa segar. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aibda Kiki Supriyadi SIP yang sudah memberikan pembinaannya. Baiklah, berikutnya ada praktek, tapi untuk kelas 9 saja. Kelas 8 bisa menonton di YouTube ya, atau di Zoom. Baik, langsung saja untuk kelas 8I dan J, silakan berdiri. Silakan kembali ke kelas melewati tempat wudhu. Yang ada di koridor silakan. Kelas 9I dan 9J silakan berdiri dan menuju ke lapangan depan.
Silakan tertib. Ya, silakan yang tertib. 8I, 8J, silakan kembali ke kelas. Yang di rumah tetap kita belum selesai. Iya mah Jum. Ya mah Jum. Oke, yang di kelas 8, silakan para wali kelasnya untuk membimbing di kelas, bisa join di Zoom atau di YouTube. Oke. Ini 9I dan J dulu ini teh. Kenapa berdiri semua? Oh, kelas 8. Oke, 8 G dan H. 8G dan H silakan kembali ke kelas. 9G dan H siap-siap berdiri menuju lapangan. Yang tertib turunnya ya. Oke. 8 E dan F. F. Oke, 8E dan 8F siap-siap ke kelas. Buat tempat wudhu. 9E, 9F, silakan berdiri menuju lapangan. Berbaris, jaga jarak, kencangkan tangan. Bersama dulu, ujung sana. Ujung sana. Langsung. Oke. Siap, silakan terus. Lagi-lagi ulang, lagi-lagi. Ini yang dibagi dulu. Ya. Coba. 8C, 8D silakan kembali ke kelas. 8C dan 8D kembali ke kelas. 9CD silakan menuju lapangan depan. Sebelah timur ada, sebelah selatan silakan. Mohon dipercepat. Ya, anak-anak cepat dipercepat. Ini dulu sebelah selatan dulu di sebelah. Laki-laki dulu sebelah timur, kemudian ke barat. Terakhir nih. Menghadapnya ke utara. AB silakan. Sampai ke pinggir aja, sampai ke pinggir. Silakan ke. Baris. Oke. Bapak Ibu guru, bantuannya yang laki-laki. Bantuan. Silakan. Yang di sana nih, sebelah timur. Dan sebelah sini. Yang terus dulu. Jangan letak. Tidak terpenting isu. Kalian, bukan isu. Ya, sebelah sini aja nih. Silakan. Ini dulu. Sebelah sini aja dulu. Menghadap ke barat, tapi sebelah sana. Sebelah sana. Ya. Silakan, cepat ya, cepat. Baik, ini masih tenang ya. Masih ke sana, jangan terlalu lompat di sana, ke sini aja. Yang ke sini, coba ke utara. Ini cabang ini sampai sini, ke belakangnya 5, sini dulu semua. Sini. Sini. Ya, 5. Ke sana. Ke sana. 5 orang ke belakang. 5 orang. Ke sana. Sini. Ke depan. Ah, ya. Saya turunnya ada di sini panjang tadi. Ini pelan-pelan ke sana. Pelan-pelan di sana. Pelan di sana. Tidak ada yang di sebelah utara. Panjang. Panjang di sana. Yang laku-laku manja ke sini sebelah sini. Manja ke sini.
Jangan ada tempat tinggal. Terus ke sana terus geser. Jangan geser, geser. Ayo geser. Untuk tangan ke sini, tangan. Ini ke sini. Geser. Laki-laki geser terus. Geser. Rencana tangannya cukup 3 baris, ada 3 baris. Bagus, betul bagus, 3 baris bagus. Ya, itu tangan. Sini 1 baris lagi. Yang di rumah tetap join ya. Ini ada kegiatan praktek ya. Praktek di lapang. Jadi yang join Zoom ini masih ada ya. Jadi tidak live meeting dulu. Kalian bisa nonton. Ini ke depan. Yang belakang saya ke depan. Yang belakang ke depan. Tiga. Ya, 3. Masuk ke sini. 3. Siap. Kau. Ambil tangan. Ambil. Siap. Kita dulu. Teruskan. Jangan ini. Jangan dulu. Teruskan. Kalau yang paling di bawah, teman ini. Siap. Ini. Teruskan teruskan. Kita dulu. Jangan bergerak. Siap. Cukup, Pak Eri, cukup sekian. Ini jangan kantong. Kesana aja Pak. Cekat. Jangan ini, tekan kanan. Tekan kanan, ya sini. Ini jangan ada ini. Kamu ke sini. Geser. Kalau ini geser ini letak kanan. Cek. Geser. Ke sini gesernya. Kalau ini ke sini gesernya. Nah. Cek. Nah, itu bukan ke kanan, tapi ke kiri gesernya. Tuh, tetap lencang kanan. Setengah lencang kanan. Ya. Ya, diam itu. Nah, gitu. Ya. Ya. Terus. Baik. Terima kasih Pak Kepala Sekolah.
Kita ya di sini dulu ya. Siap, siswinya siap? Ya yang kayak tadi ya. Nah gitu ya. Oke. Selamat siang. Oke, supaya nggak tegal, silakan ambil posisi duduk tapi rapi ya. Posisi duduk bisa mundur, merapat ke belakang buat silakan. Yang nggak tegal ya. Kita akan coba sambil perhatikan. Kita akan coba praktekkan untuk pengetesan SIM. Untuk pengetesan SIM, silakan bisa duduk ya. Yang untuk pengetesan SIM, saya perkenalkan dulu. Ini adalah tracknya adalah zigzag. Nanti ini adalah aplikasi pengaplikasian dari SIM yang ada di kantor Paris. Ini zigzag. Setelah zigzag nanti ada angka 8. Di sini angka 8. Terus setelah ada terbaik nanti ke Newton. Suaranya? Yang ini. Pada saat tersebut kalau sekali itu gagal. Yang dari sini? Saya pengawalannya adalah 3 kali. Sekali gagal, 2 kali, 3 kali, 3 kali, dan masih gagal tetap nantinya mengulang lagi 1 minggu kemudian. Seperti itu ya. Caranya kalau yang lulus, kalau seandainya pada saat mengendarai tes itu, kalau si kodnya itu jatuh, berarti ini dianggap gagal. Nah, kalau seandainya kodnya ini hanya goyang-goyang, tetapi tetap berdiri, itu sah atau lulus. Yang kedua, kalau seandainya tes sepeda motor, kalau seandainya kaki menyentuh tanah, setelah kakinya menyentuh tanah, kok berhenti itu gagal. Harus diulangi dari awal. Gitu. Ya. Jadi kaki jangan sampai menyentuh tanah dan kunnya jangan sampai jatuh kalau sampainya ke serempet. Gitu. Kita coba. Ini adalah prakteknya beliau namanya Pak Purwo ya. Kita coba, silakan Bang, persiapan. Kita coba ini adalah tes zigzag dulu. Nah ini untuk zigzag. Nah ini contoh yang gagal. Contoh yang gagal kita menyentuh tanah. Udah 20%. Ini aja aku 20%. Bunnya jatuh. Nah, ini adalah contoh gagalan yang kedua. Contoh yang gagal, kontak ini menyentuh tanah. Yang selanjutnya kita coba. Ini harus konsentrasi sesuai tadi banyak konsentrasi. Ini sudah lulus untuk zigzag. Kita lanjut ke yang ke-8. Untuk zigzagnya sudah lulus. Berarti sudah seperempat lulus. Lanjutkan ke angka-angkanya. Aturan yang ke-8 sama. Jangan sampai jatuh. Kami harus mengantar dulu bikin angka 8. Nah, satu potongan lagi bawah. Nah, ini lihat kakinya nggak jatuh dan tidak menyentuh pin. Baru keluar kan? Nah, begitu ya. Jadi terus kita lanjut ke Newton atau letter U. Kalau di Paris ada satu lagi yaitu papan keseimbangan.
30 cm papannya itu jangan sampai keluar dari trek papan tersebut. Nah, kita ini mau letak dulu. Berapa lanjut, Bang? Nah, kita kalau mau ini ngambilnya seperti ini ya. Ya. Nah, letak kiri supaya motornya enak. Ulangi, Bang. Sekali lagi, Bang, motornya, Bang. Jadi nantinya manuvernya nggak enak kalau ke kanan. Nih, ini ke kanan nih. Nah, kalau ke kanan. Makanya ini harus habis sebelah kiri dulu. Jadi manuvernya ke pas rotor itu manuvernya enak. Seperti itu. Kita coba, Bang. Yang manuvernya enak, Bang. Ah, manuvernya enak tuh. Kakinya enjoy aja, jangan pas kenceng. Jadi ya, adik-adik, itu tadi praktiknya seperti itu. Silakan yang mau coba minta perwakilan dari adik-adik. Putri 3 aja, Putri 3 boleh. Silakan. Putra 3, Putri 3. Silakan yang perwakilan sini. Kita lihat nih pemberani semua nih. Sini. Nah, yang siswi, siapa pasang dapur di sana? Siswi 3. Kita punya hadiah yang terbaik dan paling bagus, ada hadiah helm. Satu, lumayan ya. Oke. Nanti yang hasilnya Pak Kali dari belum. Ada berhasil, jangan lupa helmnya itu. Udah gitu. Udah. Pokoknya ini adanya hewan ya. Konsumen yang terbaik. Baik. Oke, siap. Satu, dua, kayaknya yang ada di foto tadi ini. Oke, persiapan 1, 2, 3. Muter dulu kayaknya ini ada king ya. Oke, angka 8-nya lulus. Maju ke letter lo. Yuten. Oke, Yuten ini. Berhenti dulu. Ingat, pada saat mengendarai, jangan sampai merokok, jangan sampai pakai earphone, sampai pakai hak. Meskipun udah lihat, tapi tetap harus punya SIM. Ya, nanti kalau mengendarai nggak punya SIM, nanti kena fee. Iya. Baik, ya. 1, 2, 3.
Kendaraannya simpan di sana. Ada? Bantuan itu disarankan gitu ya. Ini adek, namanya siapa? Bukan ya. Lu pulang aja sini. Ini pemerintahan ganteng-ganteng sekarang. Si Boy. Si Boy ya, Boy. Meskipun udah lima ya, tetapi aturannya harus prinsip. Tapi kenapa lari kayak sering ngasih? Nanti sering pakai motor ya. Nah, tapi ini helm bukan buat iman ya. Ya, bukan buat boy. Tapi buat orang tuanya. Karena boy itu sibuk. Ya. Kita pakai bonceng, jangan mengaruh. Oke, ini dari Pak Kani dan Sarpan Mas teman. Oke, silakan. Geser tuh. Ya, udah cakep ya. Kan keren kan? Kan? Beda. Kamu lihat sini, ya. Kalau pakai helm itu manfaatnya meskipun bukan jelek tetapi ganteng. Meskipun 1, 2. Oh, boleh. Sisi ya. Oke, terima kasih. Baik, silakan kembali. Dan selanjutnya yang mau coba silakan. Deh. Ikut. Silakan langsung aja. Oke, pasang satu sudah lewati, pasang dua, pasang tiga, pasang empat. Lanjut ke angka 8. Wah, kan 12. Oke, silakan 1, 2, 3. Ya, putar dulu, terus putar sampai pusing. Langsung YouTube. Potong 1, 2, 3. Kayaknya ini pemain jalanannya setiap sektor. Ya, kembalikan anggotanya dengan sekarang Putri. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu buat Putri. Kasih tepuk aja. Oke, ini suri kandungnya Topan ya, sebenarnya coba lihat. Nah, oh jadi ini ada Mama Jarwal. Lanjut. Kamu lagi lanjut. Yang ke-8. Ya,
tanpa aba-aba dulu ini, bagus, nggak apa-apa. Kalau di sepak bola, offset. Ya. Terus nggak apa-apa, muter 10 kali di sana. Iya, tapi kakinya nggak jatuh ya, bagus ya. Ya. Salah masuk ya. Ini, yang letter udah. Ada lagi yang mau cobain? Bapak Ibu gurunya boleh? Bapak Ibu boleh? Ayo. Nah, ini adalah gambaran tes di UPS. Itu ya. Gimana? Jadi kayaknya disiapkan ya untuk siswa dan siswi. Nah, untuk siswi silakan. Siapa namanya itu Pak? Paulin ya, Paulin. Paulin Elizabeth, silakan sini. Sini deh. Meskipun udah jago, tetapi belum punya SIM. Nah, belum bisa bawa kendaraan. Nah, ini nanti ada orang dari Satlantas Polres. Tetapi nanti dipakai awalnya di Banten atau buat ayah yang mengendarai ya. Jadi ya, nanti kalau mengendarai itu bolehnya pada saat ada setelah memiliki SIM. Ya, gitu ya. Meskipun kita udah jago, tapi jangan sampai ada gangguan ya. Nah, oke dulu. Beres. 1, 2. Ada lagi? Terakhir presisi. 1, 2. Baik. Alhamdulillah ya. Lumayan. Ada lagi yang mau coba? Ada cepat mencetakkan. Baik, terima kasih. Ada intinya kita di sini, kami dosen Lantas Polresta Bandung diharapkan agar adik-adik nanti kelak udah dewasa, udah menjadi pengguna jalan raya, menjadi pelopor keselamatan.